Halo, selamat malam. Halo Mas Rezi. Malam. Malam. Malam, Mas. Oke, sudah semua 31. Nah, lagi. Oke, kita mulai untuk diskusi kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, langkah lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk banyak orang. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Ini untuk ketua kelompoknya udah memastikan lah ya, semua anggotanya udah install R. Ada masalah kah? Kelompok 1 ketuanya siapa ya? Mungkin absen dulu 5 kelompok. Kelompok 1 ketuanya mungkin udah mastiin semua anggotanya terinstall R. Izin Pak, kalau nggak salah saya deh kelompok 1. Terakhir sih tadi ada Mas Haris Mulyono yang dalam proses download sekitar 20 menit yang lalu, tapi sepertinya udah selesai sih Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang lain teman-teman yang lain. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 aman-kah? Siapa ya kelompok 2? Kelompok 2. Kenapa bilang kelompok 2 ini? Kelompok 2. Halo, halo. Izin Pak, sepertinya Mas Faisal belum hadir. Putus-putus Mbak. Udah lanjut dulu ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Ada masalah? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 aman ya. Kelompok 4. Sejauh ini aman sih Pak. Nanti kalau misalnya ada masalah biar saya forward. Oke. Kelompok 5 aman? Aman Pak. Aman ya, ya sudah. Kita mulai saja. Nanti kalau memang ada masalah, bisa diulangin lagi ya video ini. Jadi saya langsung untuk penjelasan lebih lengkapnya, ada di buku yang udah saya upload itu. Jadi mungkin teman-teman bisa membaca lebih detail dulu. Jadi pada intinya adalah, ini adalah software R. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya perbedaannya apa antara R basic sama R GUI. Ini R basic. Nah, ini R console atau R basic. Sebenarnya ini lebih nyaman digunakan ketika misalnya kalau saya hanya bikin codingnya aja gitu. Misalnya mau bikin function atau mau bikin R package, saya bisa pakai R console, lebih mudah kan karena hanya fokus aja dengan coding. Tapi kalau R GUI lebih enak untuk dilihat. Jadi di sini ada untuk kita nulis codingnya, di sini ada nanti figures kita apa untuk visualisasi. Nah, jadi saya jelaskan dulu yang ada di sini apa aja. Jadi kalau dilihat di sini ada file, ini ada new file dan new project. Nah, nanti ketika saudara baru buka R, ingin bikin project, bisa klik file, new project. Nah, nanti bisa di sini new directory, simpanlah di tempat mana yang mau saudara bikin gitu. Misalnya di apa di sini, nanti bisa di create new project, nanti akan muncul project baru. Nah, di sini ada halaman untuk nanti bikin codingnya. Nanti bisa diklik yang gambar sebelah kiri ini file. Ini ada R script. Nah, nanti di sini bisa klik untuk bikin perintahnya apa gitu. Nah, gitu. Jadi di sebelah kiri sini, sebentar. Nah, jadi di sebelah sini ada environment. Jadi environment nanti adalah informasi data-data apa yang sudah diinputkan itu. Nanti saya contoh lebih detail. History.
Nanti di history sini ada penjelasan misalnya di bagian ini kita sudah running, nanti akan ada muncul di sini. Jadi ini adalah kayak jejak dari apa yang kita runningkan gitu di story sini. Di sini ada connections, nanti di connection ini bisa connect ke server atau nanti ada saya jelaskan tentang R Cloud di sana, dan ada tutorial. Nah, di sini nanti ada tutorial yang bisa saudara lihat tentang bagaimana menggunakan R dan package-package yang ada di sana. Nah, berbeda dengan software SPSS dan lainnya, kalau di R ini akan berjalan apabila kita Mas, bisa digedein nggak, Mas? Kita bisa, sebentar ya. Nah, kalau di R ini tampang utama seperti ini, nanti akan bisa terlihat apabila kita bisa gunakan analisis apabila package-nya sudah terinstall. Jadi bagaimana saudara-saudari bisa tahu package apa yang digunakan, nanti bisa digunakan help gitu. Misalnya mau gunakan Bayesian, berarti bisa gunakan bus, nanti bisa diinstal langsung. Install misalnya bus. Nah, jadi tahunya bagaimana ketika nanti mau ngolah data, nanti dilihat secara detail gitu. Misalnya untuk regresi, package apa yang dia punya, untuk bisa mau bikin cluster, package apa yang dia punya. Nah, jadi kalau kita mau bikin analisis itu bergantung dengan package apa yang kita gunakan gitu. Nah, nanti dari sini bisa explore lebih banyak package apa aja yang ada di R. Terus saya jelaskan dulu bagi satu persatunya bagaimana bisa berjalan. Bentar ya. Nanti saya kasih sintaksnya bisa dicoba. Oke, jadi kalau untuk R sendiri, bagaimana kita bisa input data itu ada dua cara. Yang cara pertama kita bisa nulis seperti ini. Ini misalnya saya ingin nulis perintah satu variabel kota. Nah, jadi dia akan membaca vektor seperti ini. Misalnya saya running dulu. Nah, saya klik kota. Nah, jadi dia akan ada informasi misalnya saya tulis ini Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang. Ini adalah contoh ketika nanti menginput data dengan cara perintah menggunakan vektor di sini. Nah, misalnya nanti saya tambahkan lagi misalnya jarak. Nah, berarti sini ada dua variabel lainnya. Jadi kota itu adalah Jakarta, Bandung, dan lain. Jaraknya apa? Nah, jarak. Sorry, ini apa saya tulis ini? Oh, harus sama ya. Kalau J-nya besar berarti harus besar. Kalau kecil berarti kecil. Sini saya tulisnya J-nya besar. Jarak. Nah, berarti akan ada informasinya apa. Nah, misalnya saya mau menggabungkan antara satu frame variabel kota dengan satu variabel jarak. Dengan cara apa? Dengan cara saya menggunakan C di sini. Jadi ini akan terbaca dua vektor di sini gitu. Misalnya jarak dari Bogor, maka saya tulis seperti ini. Nanti bisa dipanggil datanya. Ini nanti akan ada penjelasannya Jakarta, Bandung, dan sebagainya gitu. Nah, begitu. Jadi begini cara pola kerja menginput data di R. Nah, misalnya saya ingin mengurutkan data. Misalnya ada data datanya beracak-acak 5, 6, 3 dan lain sebagainya. Saya pengen mengurutkan antara 1 sampai 10. Misalnya saya tulis perintahnya ABC itu angka ini. Panggil dulu. Nanti sudah ada A, B, C. Nah, ini data kita. Terus nanti kita bisa sort. Jadi ada beberapa function yang bisa digunakan. Nanti ada cheat sheet yang saya kasih juga. Jadi kalau untuk pertambahan, untuk penghitungan matriks, untuk kalkulasi matematik itu lebih mudah melihat contekan itu. Ada contekannya. Jadi nggak perlu dihafal juga nggak apa-apa. Yang penting tahu gimana cara menggunakannya. Nah, jadi kan misalnya saya gunakan perintah sort dari A, B, C dari data ini. Berarti nanti akan terurut 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu. Sama halnya dengan yang lain. Misalnya untuk decreasing dan untuk lainnya. Gitu. Bagaimana untuk mengganti nama kolom? Jadi bisa menggunakan call names di sini terus di replace dari nama kota dan jarak dari Bogor itu. Nah, berarti nanti akan ada penggantian nama kolom. Sebentar. Call names. Nah, kalau manggil begini berarti dia function di sana ya gitu. Berarti ini adalah functions untuk memanggil jarak dari Bogor itu. Untuk melihat informasi apa yang ada di data kita, bisa klik summary. Nanti di summary ini ada informasi statistika deskriptif di sana. Ada mean, median, kuartil gitu. Seperti ini. Ada nilai kecilnya apa, plus kuartil, median, mean, terkuartil, dan nilai maksimalnya.
Nah, biasanya kalau dari awal, misalnya input data, mau melihat karakteristiknya dari mana, bisa lihat dari summary-nya dulu gitu. Nah, jadi langsung ke tahap selanjutnya. Contohnya misalnya ada outlier apa tidak gitu. Nah, salah satu teknik yang bisa digunakan untuk ketika kita melihat ada outlier apa tidak, ada namanya pengujian di sana menggunakan groups test. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada contoh pada sesi lain, misalnya yang menggunakan lebih banyak pemodelan, tahapan awal yang kita gunakan adalah menggunakan uji hipotesis dulu untuk melihat apakah ada outlier di sana. Dengan cara apa? Menggunakan library outliers. Nah, jadi saya ulangi tadi, karena di R ini bisa digunakan analisis apabila kita sudah menginstal package yang sesuai gitu. Nah, jadi harapannya ketika nanti ada tesis mau bikin tentang clustering kah, deep neural network kah, deep learning kah, nah itu ada package yang tersedia gitu. Kalau saya pernah bikin paket Naspa Class. Jadi ini untuk membuat clustering berdasarkan optimasi. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di week keempat kalau tak salah. Nah, itu mungkin bisa jadi ide untuk tesis. Jadi baik lagi untuk outliers ya. Jadi kan sudah tahu tuh outliersnya, apa namanya, tujuan dari outliers adalah untuk melihat pencilan di data gitu. Misalnya saya gunakan variabel coba. Jadi variabel coba ini adalah informasi dari yang ada di data-data kita ini. Misalnya 35 sampai sekian. Saya running. Sebentar. Terus tinggal digunakan perintah ini, groups .test coba, nanti akan ada hasilnya. Nah, di sini akan terdapat nilai G, group test, dan p-value gitu. Jadi kita punya ada hipotesis, H0 kita adalah tidak ada outlier. Jadi data kita tidak ada outlier, dan H1 ada outlier. H0 ditolak, H0 diterima apabila nilai p-value kurang dari alpha. Berarti nilai p-value kita nilainya sekian ya. Nah, berarti di sana dapat diasumsikan bahwa ada outlier gitu. Nah, jadi kalau untuk nilai group test ini kita bisa tahu, oh ternyata di dataset ini ada nilai outlier yaitu 200 gitu dari range data ini. Tapi juga ada alternatif lain ketika untuk melihat kira-kira ada berapa banyak outlier ya, 1 kah, 2 kah, 3 kah, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan perintah ini juga. Misalnya ditambahkan perintah type 20 gitu. Itu untuk melihat nilai outlier terbesar di sana. Nah, di sini kan sama tadi atas ya. Berarti ada nilai outlier itu 100 dan 200 gitu sebagai outlier. Nah, misalnya kita pengen tahu juga kira-kira ada nggak ya outlier terkecil di dataset kita. Nah, kita bisa menggunakan opposite gitu. Kita bisa mesetkan perintah opposite di sini. Nah, berarti kalau di dataset kita yang coba ini yang 35 sampai seterusnya ada nilai outlier terkecil yaitu angka 8 dan 12 gitu. Nah, itu cara mudahnya untuk melihat outlier secara uji statistik, secara uji formal namanya. Nah, di dalam uji statistik selain kita bisa menguji formal, ada nama uji visual. Jadi kita bisa melihat pattern berdasarkan dari data tersebut. Tuh, jadi gunakan perintah dari package ggstatplot. ggstatplot saya panggil package-nya. Nanti akan muncul seperti ini kalau memang sudah bisa. Terus dataset. Biasanya di setiap library itu ada contoh dataset yang ada gitu. Jadi biasanya kalau mau menggunakan klasifikasi, biasanya data yang paling banyak digunakan adalah data iris, data bunga gitu. Nah, jadi bisa kalau kita tidak punya data yang buat analisis, kita bisa manggil data-data yang ada di package gitu. Contohnya kalau di data ggstatplot ini ada namanya warpbits. Kita lihat datanya ada apa aja. Summary. Nah, berarti di data workbooks ini ada informasi breaks, wool, dan tension. Berarti nanti kalau sudah sudah ada datanya di R console kita bisa lihat di environment di sini. Nah, di sini kan ada nih keterangannya. Workbooks itu ada 54 observation sama 3 variable. Bisa diklik ini. Nah, ini datanya. Breaks-nya apa, tipenya ada wool, dan lain sebagainya. Terus kategorinya ada tension juga. Nah, ini ada contoh dataset yang ada di package. Kita lanjutkan dulu ya. Sebentar, tadi mana ini? Di sini. Nah, jadi saya jelaskan tadi, secara uji formal sudah kita lakukan dengan uji group test, kita bisa melihat secara visual gitu. Nah, biasanya adalah salah satu teknik visual untuk melihat apakah ada outlier di sana, bisa menggunakan box plot. Nah, ini adalah contoh box plot di dataset workbricks.
Jadi bisa dilihat ya, berarti yang ada layer di sana adalah variable bricks itu dibandingkan wall dan tension. Nah, ini adalah salah satu penerapannya untuk uji secara visual. Terus kita lebih mudah kan kita memberikan label di sana ya untuk melihat benar tidak outlier-nya. Kita bisa menggunakan perintah di sini, menggunakan outlier tagging. Tinggal di running. Nah, nanti akan muncul seperti ini untuk taggingnya. Nah, jadi akan ada kelihatan patternnya, misalnya untuk di variabel dua kategori tadi kan wall kan ada A sama B itu di informasi datasetnya. Nanti bisa dilihat, oh di A itu ada outlier di sana, itu value 67 sama 70. Begitu juga dengan B gitu. Oh, B tidak ada outlier di sana. Nah, ini adalah salah satu kriteria untuk melihat apakah ada outlier di dataset kita. Nah, kalau di box plot itu kan ada informasi namanya interkuartil, kuartil bawah, kuartil atas. Tuh, nanti bisa dilihat lebih detail lagi di buku. Jadi saya di sini hanya mempraktikkan dulu nge-running codingnya, nanti interpretasi bisa dibaca gitu yang ada di buku. Oke, di running dulu, berarti sini udah lihatin nilai. Saya pengen melihat bagaimana nilai outlier berdasarkan nilai kuartil 25% sama 75% di sana. Ini sudah saya run, berarti saya tinggal panggil key. Nah, berarti dapat lihat, oh kalau nilai kita 25%, batasan paling rendahnya adalah 18, sedangkan 75% batas tertingginya adalah 34. Nah, ini adalah value kita yang ada di dataset itu. Lebih jelasnya bisa menggunakan EQR, interquartile range. Misalnya, karena data kita tadi kan yang ada outlier kan bricks ya, dibandingkan wall dan lain-lain. Nah, jadi bisa dipanggil hanya untuk bricks, menggunakan perintah ini. Jadi maksudnya adalah perintah $ ini adalah ketika kita ada dataset, saya kasih contoh. Nah, misalnya ini ada dataset ya, ada bricks, wall, sama tension. Nah, tapi kan variabel saya warp bricks. Misalnya kalau saya pengen memanggil satu variabel dataset bisa pakai begini. Warp bricks, terus kasih $, dan bricks gitu. Nah, nanti akan muncul variabel yang hanya yang kita panggil saja di di dataset kita gitu. Jadi perintah $ adalah perintah untuk memanggil variabel yang ada di dataset kita. Seterusnya, misalnya saya pengen melihat batas atas, bisa menggunakan perintah ini. Melihat kuartil di atas dikali ditambah 1/2 dari interkuartil. Ini ada rumus-rumusnya ya untuk mencari box plot, untuk melihat nanti ada kurva normalitas dan lain sebagainya gitu. Ini batas atasnya. Harus running dulu sebentar. Oke, kita sudah dapat batas atas. Tadi ya 57,65% dan batas bawahnya ini 5,375 untuk dari nilai interkuartil kita, interkuartil range. Jadi kalau ada outlier, bagaimana ya kita untuk mengeliminasinya? Ada perintah ini. Jadi kita bisa, terserah kita mau pakai nilai kuartil atas kah, kita pakai nilai kuartil bawah kah untuk menghapus outlier gitu. Jadi jangan sembarang menghapus data yang ada di dataset kita, karena semua data karena kita mengoleksi data kan udah menggunakan effort ya, ada waktu di sana ketika koleksi data, ada kita mengeluarkan uang juga kita melakukan survei. Nah, jadi jangan sembarang nge-remove outlier, ada ketentuannya gitu. Jadi bisa salah satunya melihat dari nilai kuartil di sana. Jadi kalau ditanya nanti di dosen penguji, ini ada outlier, kenapa saudara hapus gitu. Jadi bisa dijelaskan secara saintifik, Pak, karena saya menggunakan batasan kuartil di sana gitu untuk mengeliminasi outlier. Jadi saya tidak asal kick out data yang ada di sana. Nah, menggunakan perintah eliminate dari nilai kuartil 1 dan kuartil 2 gitu. Nah, nanti akan ada nilai variabel baru namanya eliminate. Saya panggil eliminate. Nah, berarti ini adalah nilai variabel baru kita gitu. Tadi kan berarti ada dua dataset ya, dataset awal yang dengan outlier dan ini ada dataset terakhir kita tanpa outlier. Jadi dataset terakhir kita ini bisa kita gunakan untuk analisis. Misalnya, ini kan ada kategori, berarti bisa dibikin uji perbedaan antara kelompok yang sama atau kelompok yang beda, misalnya antar wall kah, antar tension kah gitu. Ini adalah prestasinya untuk di R. Nah, berarti secara visual sudah tidak ada layar lagi ya. Tadi kan ada kelihatan gap-nya tuh dari batas atas sampai batas bawah. Berarti karena kita delete layarnya, di dataset baru kita namanya eliminate, berarti udah dibuktikan bahwa tidak ada layar di sana.
dan min-nya juga tidak kalah jauh antara A sama B gitu. Nilai min dari wall A itu 28 dan nilai min dari B itu 25. Jadi tidak ada gap terlalu jauh antara dua tipe di data wall ini. Nah, ini adalah contoh untuk mengeliminasi outlier yang ada di dataset kita. Jadi kita pindah ke selanjutnya. Oke. Jadi ini akan saya jelaskan tipe contoh-contoh visualisasi yang ada yang populer apa saja gitu. Jadi untuk visualisasi di R itu cuma satu kunci package-nya yang paling populer namanya ggplot 2. Jadi ketika nanti saudara-saudari ingin membuat visualisasi biasanya hanya bisa aja gunakan satu library namanya ggplot ini gitu. Ini adalah yang paling populer di R. Kita panggil. Ini kita bersihkan dulu ya. Jadi ini ada gambar sapu di sini. Ini bisa untuk nge-clean biar biar nggak terlalu ke distract dengan output yang lama. Sama perintah di sini. Di sini juga ada perintah untuk delete. Bedanya apa yang ada tanda X sama tanda sapu ini? Kalau tanda X ini hanya menghapus satu figure terakhir gitu. Contohnya saya hapus ini ya. Nah, berarti akan ada muncul figur yang sebelumnya gitu. Jadi kalau saya hapus lagi berarti akan ada figur sebelum ini. Nah, ini adalah menghapus untuk current plot. Tapi kalau untuk yang ada sapu ini untuk menghapus history plot kita, gitu. Nah, jadi akan terhapus. Berarti dari kita ngerunning dari awal tidak akan lagi ada jejak di sana. Sama halnya di sini ya. Di sini ketika ada fitur sapu di sini, berarti akan menghapus semua dataset yang ada kita punya di sini. Hapus aja. Oke, berarti informan kita sudah kosong. Oke, kita pindah ke sini. Yang baru untuk data visualisasi, bisa manggil library ggplot 2. Oke, ini contoh dataset yang saya gunakan adalah mtcars di ggplot 2. Jadi di dataset ini ada tipe jenis mobil, ada MPG, ada silinder, ada display, ada XP dan lain sebagainya itu. Nah, ini adalah variabel yang ada di sana. Dengan saya jelaskan tadi, misalnya gunakan summary, ini bisa melihat karakteristik data yang ada di sana atau apa saja. Nah, ini ada informasi statistika dasar, ada nilai min, persquartile, median, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk membuat scatter plot? Nah, ini adalah scatter plot ketika saya hanya menggunakan dua variabel. Nah, di sini saya hanya menggunakan X-nya, sumbu X, dan sumbu Y itu XP. Jadi di sini saya gunakan cuma MPG, dan Y-nya itu XP. Jadi kalau saudara ingin menggunakan yang lain, silakan gitu. Nggak ada bisa dicoba tuh. Ini hanya contoh untuk memilih variabel MPG dan XP. Terus bagaimana untuk mengganti warna? Jadi kalau mengganti warna di R itu ada perintah color. Nah, jadi untuk melihat banyak ada warna apa saja yang tersedia, nanti bisa dilihat di library ggplot. Nanti akan ada saya kasih cheat sheet-nya gitu. Ada perintah color apa saja gitu. Jadi setiap warna akan memiliki beda kode di sini. Jadi bisa diganti menyesuaikan gitu, menyesuaikan kehendak juga. Jadi saya running. Nah, jadi kalau untuk kode ini akan menghasilkan warna demikian gitu. Misalnya saya bisa ganti juga size-nya bagaimana, besaran kecilnya. Nah, jadi untuk perintah ini, keysec ini adalah untuk mengganti size ya, size di ggplot tadi gitu. Jadi karena yang tadi saya hanya menggunakan 5, berarti saya menggunakan keysec ini menggunakan dari kuartil di dataset kita. Nah, misalnya dari simbol bulat-bulat ini saya ingin mengganti ke menjadi segitiga, bagaimana caranya? Menggunakan perbedaan shape di sini. Nah, jadi nanti kalau mau mengganti ada nilainya juga, misalnya step 17 itu untuk segitiga dan lain sebagainya. Jadi setiap simbol ini beda-beda juga. Misalnya saya ganti 20. 20 itu apa ya sebentar. Nah, 20 balik lagi ke bulat kecil gitu. Jadi beda perintah angka di sini juga akan menghasilkan simbol yang berbeda untuk di labelin data kita. Nah, ini sama halnya untuk mengganti tadi ya, gitu. Tadi kan berarti yang kita tahu baru ada dua perbedaan shape ya, shape yang biasa, yang dot sama yang segitiga. Nanti bisa diekspor lagi. Kalau di ggplot juga bisa diganti simbol lain, misalnya ada simbol muka binatang, ada gambar kucing. Nah, itu juga sesuai dengan kehendak kita gitu. Jadi nggak ada batasannya untuk visualisasi data, sewajarnya aja.
Nah, bagaimana untuk mengganti label nama? Untuk mengganti label nama, kita membutuhkan library ggREPL. Kita running dulu. Dengan dataset yang sama ya, dataset mobil. Nah, jadi karena, sebentar, dataset kita empty cars. Oke, di variabel kita ini kan ada jenis mobilnya ini. Mobilnya apa saja, terus variabelnya apa-apa saja, gitu. Ada MPG, ada silinder, dan lain sebagainya, saya jelaskan tadi. Nah, untuk perintah yang saya gunakan ini, ggplot ini, saya hanya menggunakan tadi X-nya itu MPG dan Y itu XP. Jadi dia akan hanya untuk memplotkan bagaimana hubungan antara si X sama si Y gitu. Nah, ini adalah pattern-nya gitu. Jadi bisa dilihat, oh ternyata di dataset scatter plot kita yang paling berbeda sendiri adalah Mercedes Bora gitu. Dan sama di paling ada di batas bawah ada Honda Civic. Sementara pattern-nya sama untuk yang tipe mobil yang ini. Nah, itu adalah salah satu cara interpretasi scatter plot. Sama halnya, jadi ini untuk mempermudah ketika nanti ada dataset mentah, jadi saudara-saudari tinggal mengganti saja nilai variabel di sini apa gitu. Jadi nggak usah pusing lagi untuk bikin codingnya. Ini untuk mengganti label. Nah, sama tadi ya. Nah, selanjutnya adalah untuk memberikan judul dan legend gitu. Jadi judul itu nanti apa, terserah kita. Sini ada title-nya, ada subtitle-nya, sama caption yang pengen kita bikin itu. Nah, ini juga terserah. Tuh, jadi kalau untuk di R, kalau ada tanda warna merah ini adalah itu tidak akan terbaca untuk analisis. Jadi hanya untuk variabel teks di sana gitu. Hanya untuk menjelaskan informasi. Gitu. Makanya menggunakan tanda kutip di sini. Jadi kita running dulu. Nah, jadi akan ada informasi. Di sini ada title-nya apa yang kita gunain. Misalnya saya gunakan title-nya miles per gallon versus horsepower. Ini. Terus ada subtitlesnya apa. Nah, caption-nya apa? Caption untuk di bawah gitu. Nah, ini adalah contoh untuk visualisasi memberikan informasi bagaimana title, subtitle, dan caption yang representatif untuk di variabel kita gitu. Sama untuk yang dari X variabelnya adalah MPG, Y-nya XP. Nah, tapi kalau untuk di variabel ini, saya mengambil kira lagi. Saya ingin melihat bagaimana hubungannya ketika digunakan variabel size. Karena di sini kan ada variabel size. Untuk nilai key second di sini gitu. Nah, untuk mewarnanya saya menggunakan variabel silinder gitu. Jadi, saya ingin memplotkan bagaimana karakteristik mobil ini dengan memperhatikan MPG, terus dengan variabel XP, terus memperhatikan key second tuh sebagai untuk labelnya, untuk melabel perbedaan difference-nya antara variabel. Menggunakan key second dengan juga silinder. Nah, ini hanya untuk melihat, oh berarti semakin kecil apa namanya? Dot point-nya itu berarti size-nya, berarti key second-nya semakin kecil, berarti semakin besar nilai size-nya, berarti semakin besar juga nilai size-nya. Sama dengan pewarnaan, berarti semakin gelap, semakin terang, maka nilainya akan semakin besar gitu. Berarti semakin gelap, semakin kecil nilainya. Nah, ini adalah salah satu ketika kita memberikan label untuk di visualisasi kita gitu. Sama halnya yang lain juga. Jadi ini nanti ini bisa di running dan diganti dengan dataset yang saudara punya ya. Ini sama halnya, hanya perbedaan untuk membesarkan informasi untuk di title. Dan kita kalau yang di atas ini kan tidak ada tuh informasi untuk bagaimana ukuran fontnya. Nah, di apa namanya di coding di bawah ini ada penjelasannya. Oh, untuk size-nya 20 berarti akan demikian. Nah, jadi kalau untuk nge-set apa namanya biar lebih enak dan lebih mudah untuk lihat orang lain, jadi bisa dicoba satu persatu gitu. Misalnya font yang bagus kah 20 atau size yang bagus 15. Nah, itu juga bergantung bagaimana nanti sesuai kebutuhan developer kita. Karena untuk developer itu ada karakteristiknya, figurnya harus size berapa sampai size berapa dan harus ukuran XD di sana itu. Nah, jadi kita bisa setting di sini. Begitu. Terus bagaimana memberikan nilai informasi axis di sana untuk informasi axis X dan Y. Misal gue perintah ini. Nah, jadi kan ada apa namanya? Informasi antara informasi X sama Y gitu. Ketika kita mau ngasih jadi huruf miring kah, gitu, huruf tegak kah, nah bisa menggunakan informasi ini tuh. Gimana kalau kita mau ganti posisi legend? Nah, bisa menggunakan perintah ini. Nah, dari di sini untuk legend position bisa top, bisa bottom, bisa center dan lain sebagainya gitu. Bisa dicoba satu persatu nanti. Jadi sebenarnya kunci dari R ini adalah mencoba gitu. Jadi kita nggak bisa baca di buku gitu.
Jadi harus lebih banyak praktis gitu. Jadi kalau nanti error ya biasa, ya apa namanya, ya biasa aja, jangan panik. Jadi lama-kelamaan juga akan terbiasa gitu. Nah, ini ketika saya ingin menggantikan legend tadi, ini namanya legend ya, nah, di posisi atas itu. Jadi legend itu adalah informasi untuk pelabelan di dataset kita. Jadi saya pindahin dia di atas menggunakan pop. Misalnya saya ingin melihat bagaimana distribusi dari datanya, bisa menggunakan perintah ini. Nah, jadi ini perbedaannya adalah ketika ada apa namanya, garis-garis ini untuk menandakan batas terkecil kita, misalnya 200, ini paling sekitar 220 atau 250 gitu. Biar terlihat juga nilai value di sana gitu. Jadi ketika tidak ada ini, kan kita sebenarnya tidak tahu nih nilai ini berkisar berapa gitu. Nah, jadi ini adalah informasinya ketika kita ingin memberikan label untuk di distribusi data kita. Gitu. Terus kita pindah. Jadi banyak banget tipe-tipe visualisasi, ada pie chart, ada violin plot, terus ada apa lagi sih? Ya banyaklah jenis-jenisnya. Nanti ada korelasi plot juga gitu. Nah, di sini ada sampai 200 line, jadi bisa dicoba nanti. Ini adalah contoh untuk stream graph, jadi menggunakan library ggstream sama tidyverse sama library Wes Anderson. Panggil dulu. Oke, dataset yang digunakan adalah Blockbuster. Nah, jadi ini adalah untuk visualisasi contohnya stream graph. Jadi stream graph itu kapan digunakan? Ketika data kita memiliki karakteristik seperti ini. Gini. Jadi ada informasi tahun, ada informasi dataset itu apa, dan bagaimana nilai count-nya, nilai variabel dataset kita gitu. Nah, jadi ketika saudara dan saudari punya tipe data seperti ini, nah ini bisa digunakan stream graph gitu untuk melihat bagaimana kenaikannya, ada tren-kah, ada fluktuatif-kah di sana itu. Nah, jadi harapan saya adalah ketika sudah tahu tipe stream graph ini, ketika nanti bikin disertasi atau bikin tesis, nggak lagi bikin hanya sebatas line chart gitu. Jadi bisa menggunakan apa namanya, stream graph gitu. Jadi untuk meningkatkan juga ketika nanti orang lain ingin membaca penelitian saudara-saudari lebih tertarik gitu, karena manusia itu lebih cenderung visual dia. Jadi ketika kita mempresentasikan data ke manajer atau ke penelitian dan lain sebagainya, jadi lebih mudah ketika kita memberikan chart yang representatif gitu, yang eye catching. Jadi interest ketika mereka melihat dengan apa namanya, dengan penjelasan kita gitu. Nah, jadi ini ketika apa namanya, saudara-saudari tahu bagaimana tipe datanya, nah nanti bisa menyesuaikan tentang kebutuhannya. Jadi datanya, ketika ada data seperti ini, ada data tahun, ada data variabelnya apa saja, ada data variabel count gitu, variabel jumlahnya apa, nah itu bisa menggunakan stream graph. Terus kita pindah, ada contoh visualisasi namanya Rich Line. Jadi menggunakan library ggRich. Sama variabelnya dengan Blockbuster ya. Nah, bedanya apa kalau untuk ggRich? Untuk ggRich ini lebih cenderung kita untuk melihat bagaimana distribusi dataset tersebut itu. Jadi kita bisa lihat kan antara drama, komedi, animation, adventure, sama action. Lebih cenderung perbedaan lebih signifikan antara drama gitu. Sementara action demikian. Maksud saya adalah drama lebih homogen, komedi, animation, dan adventure. Tapi action lebih fluktuatif di sana. Malah lebih banyak keragaman di sana gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh interpretasi untuk menggunakan visualisasi ini, ggRich. Jadi yang tadi untuk streamline lebih melihat bagaimana perbedaan antara tahun, tapi kalau untuk yang visualisasi ini lebih melihat distribusi di dataset kita gitu. Nah, selanjutnya ada Sankey. Kita perlu library Sankey di sini. Nah, Sankey itu untuk apa? Jadi Sankey itu untuk melihat hubungan antara variabel satu dan lainnya menggunakan not gitu. Jadi semakin besar nilai not di sini, maka hubungannya akan semakin besar gitu. Nah, jadi bisa lihat di sini ada cylinders, ada variabel VS, ada MJ dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa dilihat, oh ternyata ada hubungan yang besar nih antara di VS di sini sama di EM ini gitu. Nah, itu adalah salah satu interpretasi untuk Sankey, diagram Sankey. Jadi semakin besar not, maka akan memperjelas hubungan antara variabel dan lainnya gitu. Ini ada alternatif lainnya selain correlation plot. Selanjutnya ada alluvial.
Nah, untuk alluvial menggunakan variabel untuk library GG alluvial. Untuk datasetnya saya menggunakan dataset UCB admission. Nah, jadi karakteristiknya apa untuk menggunakan apa namanya visualisasi ini? Jadi ketika kita mempunyai kontingensi seperti ini, itu misalnya untuk ada informasi di departemen A, ada informasi admitted, rejected, ada 2 variabel di sini itu. Jadi lebih untuk ketika kita mempunyai dataset yang bersifat kontingensi di sana gitu. Nah, itu lebih cocok menggunakan visualisasi alluvial gitu. Jadi bisa lihat jelas bagaimana perbedaannya antara pelabelan di sini. Di sini kan label utamanya kan ada admit ya. Ada admit, reject antara departemen. Ada departemen A, B, C, D, E, F gitu. Jadi kita ada 5 perbedaan departemen di sini A sampai E, dan bagaimana perbedaan admit dan reject antara gender male dan female gitu. Jadi bisa dilihat, oh ternyata ini nih patternnya gitu, lebih terlihat jelas. Oh ternyata lebih fluktuatif ketika mereka admitted yang memiliki kategori seks male gitu dibandingkan female gitu. Nah itu adalah salah satu interpretasinya karena menggunakan nilai frekuensi di sini. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya gitu, mengikuti perhitungan kontingensi antara satu variabel male terhadap admit reject sama female admit dan female reject itu. Saya sudah berikan manualnya, nanti saya upload di EMAS, jadi bisa saudara baca lebih detail bagaimana interpretasinya. Jadi apa namanya? Sekarang paling tidak tahu dulu gitu bagaimana untuk ngerunning-nya, bagaimana untuk memunculkan visualisasi ini gitu. Jadi kalau untuk interpretasi lebih baik untuk dibaca nanti. Jadi untuk selanjutnya ada library menggunakan ggBump. Sama datasetnya ada dataset Blockbuster tadi. Jadi perbedaan movies untuk action, komedi sama drama. Nah, ini adalah salah satu visualisasi alternatif untuk melihat bagaimana perbedaan antara tahun satu dan lainnya dengan label. Jadi di sini kita ada label ya, ada genrenya, di sini ada action, komedi sama drama. Nah, jadi setiap visualisasi itu ada interpretasi sendiri-sendiri bagaimana perbedaannya. Nah, kita bisa lihat oh ternyata kalau action itu terjadi ada penurunan di sini untuk di tahun sekitar 1980 karena kan turun nih. Turun terus turun gitu. Terus beda dengan komedi itu cenderung naik. Misalnya dari nilai kecil ke atas gitu. Nah, terus nanti dia lebih ada turun ke bawah gitu. Nah, itu cara interpretasinya. Berarti semakin di sini juga ada gap kenaikan, berarti sini ada kita tahun 1980 sampai 1987 itu ada kenaikan signifikan tuh. Karena dia berasal dari nilai terendah terus ke medium terus langsung menunjuk ke atas gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk visualisasi dari ketika kita ada variabel tahun, variabel count dan variabel label di sana. Terus selanjutnya ada contoh visualisasi menggunakan B-swarm. Nah, B-swarm ini hampir sama sebenarnya semacam violin ya. Jadi di box plot juga bisa digunakan seperti ini. Jadi ini adalah swarm kan persebaran di sana gitu. Nah, jadi ketika nanti mau menggunakan box plot bisa menggunakan box plot yang tadi saya jelaskan atau menggunakan ini gitu untuk melihat oh ternyata ada outlier nih di action. Oh ternyata ada bagaimana perbedaan antara satu variabel dengan variabel lainnya gitu. Nah, jadi ini salah satu alternatif ketika ingin melihat outlier gitu, menggunakan library B-swarm. Terus selanjutnya ada lagi chart namanya Mosaic. Nah, ini adalah visualisasi untuk chart Mosaic. Tadi masih ingat kan ya, karena kita ada dataset kontingensi, jadi bagaimana untuk melihat perbedaan departemen A sampai E, A sampai F. Terus di sana ada 2 kategori, male, female, reject, sama admit. Tuh. Ini adalah salah satu untuk melihat bagaimana perbedaannya gitu, menggunakan mosaik. Gitu. Jadi di sini bisa terlihat jelas, oh ternyata male itu lebih banyak admit tuh daripada reject gitu untuk di departemen A. Oh yang di female itu lebih banyak juga admit dibandingkan yang reject gitu untuk di departemen A gitu. Mungkin beda di departemen F, di departemen F oh sedikit sekali mereka yang masuk ke kategori male ini untuk admit dibandingkan yang lainnya gitu karena lebih menuju ke bawah ya dibandingkan yang lain gitu. Nah berarti di departemen F ini lebih banyak reject-nya dibandingkan departemen yang lain.
Nah, ini adalah salah satu contoh alternatif visualisasi menggunakan mozaik. Banyak banget visualisasi itu ada sampai 150 kalau saya tak salah ingat tuh. Jadi semakin banyak mengeksplor, semakin banyak alternatif kita untuk membunyikan data kita gitu. Selanjutnya ada menggunakan library Tidyverse. Kita menggunakan library Grapify. Running dulu. Oke, ini ada contoh data kita. Jadi untuk di data sini ada variable manufacturers, ada modelnya apa, ada display-nya, ada tahun, ada cylinders, ada trans, drive, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah scatter bar yang biasa kita tahu lah ya. Untuk apa namanya scatter bar. Jadi di sini saya hanya menggunakan variable cylinder sama XY. Tuh. Jadi bisa dilihat, oh ternyata lebih banyak perbedaan di angka 4 gitu untuk silinder keempat dibandingkan yang lain gitu. Yang lain lebih cenderung homogen dibandingkan yang 4. Nah, ini adalah visualisasi dengan menggunakan scatter bar. Terus ada lagi scatter box. Nah, ini scatter box. Jadi bisa terlihat lebih jelas perbedaannya menggunakan box plot juga tadi. Jadi kan dari awal kan ada alternatif tuh gunakan box plot yang biasa dan bagaimana juga ketika menggunakan scatter box itu. Nah, jadi ada alternatif lain ketika kita ingin melihat apakah ada layar di sana gitu. Nah, bisa menggunakan scatter box. Nah, di sini kita bisa ngeset alpha kita mau pakai berapa, misalnya 0,6 kah, 0,5 kah. Jadi nilai alpha di sini berkisar antara 0 sampai 1 gitu. Jadi semakin tinggi nilai kita di sini, nilai alpha di sini, maka semakin sempit juga range di sana gitu. Terus selanjutnya ada violin, bisa menggunakan coding ini. Nah, ini saya jelaskan tadi, kan ada violin juga. Nah, sama halnya ketika menggunakan box plot, jadi hanya untuk alternatif saja, untuk memunculkan split di dataset kita gitu. Ini adalah violin, tadi kita ada scatter box, kita ada scatter bar gitu. Jadi senyamannya aja menggunakan apa nanti ketika ada dataset mentah. Ini ada scatter box tadi, tapi untuk 3 dimensi. Kalau 3 dimensi otomatis kita harus ada 3 variabel ya. Kalau 2 dimensi kan 2 variabel di sana gitu. Nah, di sini ada informasi silinder, XWY, sama kelasnya apa gitu. Nah, ini bisa dilihat, oh ternyata lebih berbeda dengan variabel kelas ini gitu dibandingkan yang lain. Sementara variabel yang ini lebih kecil dibandingkan yang lain gitu. Nah, gitu. Terus selanjutnya ada correlations yang bisa digunakan. Kita bisa gunakan library Corman sama Tidyverse. Nah, ini ada variabel namanya Drosera. Oke. Jadi untuk variabel Drosera ini adalah ada kategori spesies, spesiesnya apa, kapensis dan lain sebagainya. Ada varietasnya apa, terus ini lengthnya apa, sama kayak aris ya, ini salah satu bunga juga itu. Jadi kita bisa lihat perbedaan lengthnya dari petiol ini bagaimana, width-nya bagaimana gitu, blade-nya bagaimana dan sebagainya bagaimana. Nah, ini ada salah satu alternatif untuk melihat pattern-nya di sana. Jadi di sini kita ada 3 informasi di sini. Ada informasi korelasi, ada informasi perbedaan nilai distribusi dataset kita sama scatter plot-nya gitu. Jadi alternatif ini juga bisa digunakan ketika kita dalam publikasi paper misalnya hanya memaksimalkan tiga figur itu. Berarti kita kan tidak bisa nih bikin sendiri-sendiri. Kita bikin scatter plot sendiri, kita bikin distribusi sendiri, kita bikin korelasi sendiri. Nah, kita bisa menggabungkan ketiga informasi itu di dalam satu plot tuh. Jadi lebih efisiensi juga nanti. Terus nanti ini bisa diganti dark-nya, warnanya mau seperti apa. Misalnya dark, nanti akan seperti ini. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan juga ya. Nanti mengacu lagi kalau pada ingin publikasi paper, karena kan ada publikasi paper yang dia mengharuskan ketika kita itu figurnya black and white gitu, tidak boleh warna. Tapi kalau mau warna berarti ada charge tambahan untuk membayar. Nah, ini ada salah satu alternatifnya ketika kita ingin membuat black and white itu untuk visualisasi kita. Misalnya ingin mewarnakan menggunakan blue red, bisa menggunakan perintah style blue red gitu. Nah, ini lebih enak dilihat ya karena berwarna gitu. Bisa lihat lagi jelasnya perbedaannya. Ini juga semakin kecil, maka semakin kecil juga korelasi di sana. Semakin besar nilai size-nya, maka semakin besar juga korelasi di sana gitu.
Ini sama halnya juga korelasi-korelasi tadi gitu. Ini ketika nanti menggunakan apa namanya regresi LM. Nanti ini saya skip, nanti bisa dicoba aja nanti. Nah, ini adalah ketika kita ingin membuat korelasi dari terkuat sampai korelasi terlemah. Saya menggunakan data MTCARS. Nah, ini nanti bisa dicoba sendiri-sendiri ya. Jadi di sini kan ada apa namanya? Ada size-nya berapa gitu. Nanti coba-coba aja kalau penasaran kalau apa namanya gimana perubahan gambarnya gitu, mau gunain 0.3 atau size-nya 1 gitu. Nanti akan muncul warna apa namanya size yang berbeda juga gitu. Nah, sama juga nanti mau diganti misalnya alfanya apa, 1 kah, 0,9 kah dan sebagainya gitu. Jadi di sini apa namanya? Untuk function-nya default tidak bisa diganti-ganti, tapi kalau untuk informasi yang ada tanda kutipnya ini, nah ini bisa diganti ini. Ini option, ini bersifat option ya gitu. Jadi bisa di-export juga gitu untuk apa namanya gimana pemberian pelabelan nama, pelabelan size sama warna di sana gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh juga untuk korelasi sama seperti tadi ya. Nah, ini juga ada alternatif lain gunakan GGMS, trying dulu. Nah, kalau pinta ini core, terus ada tanda ini adalah untuk menghitung gitu. Jadi ini variabel kita, ini ada perintah kita, correlation, pakai data apa gitu. Nah, jadi kalau untuk kita untuk menghitung functions, kita untuk membuat analisis, harus menggunakan function ini gitu. Nah, di buku saya juga ada penjelasan gitu, setiap function digunakan apa, bisa tanda ini kah, tanda dolar kah, nah itu ada maknanya sendiri-sendiri gitu. Misalnya ini udah saya hitung untuk correlation, jadi tinggal dipanggil core. Oke. Berarti ada informasi korelasi di sana gitu, parameternya apa, bagaimana nilai R-nya, bagaimana nilai confidence intervalnya, bagaimana nilai T hitung di sana, nanti ini dibandingkan dengan T-table gitu, ketika tidak menggunakan P-value gitu. Tapi kalau saya lebih menganjurkan menghitung itu tidak menggunakan P-value, tapi menggunakan kriteria uji statistik gitu. Ada uji T, ada uji F gitu. Itu lebih representatif untuk kita menolak P-value di sana gitu. Nanti di minggu depan saya akan menjelaskan tentang P-value gitu untuk ketika menggunakan pemodelan. Jadi ini hanya untuk visualisasinya dulu. Nah, ini untuk correlation-nya bagaimana? Nah, jadi ini salah satu alternatif untuk membuat matriks korelasi gitu. Jadi bisa lihat ya, semakin semakin gelap, semakin besar size di sini, maka hubungannya korelasinya semakin besar itu antara WT dengan display gitu. Berarti semakin kecil ini size-nya, maka semakin kecil pula hubungan variabelnya itu. Ini adalah salah satu alternatif untuk membuat korelasi. Sama halnya lain juga. Nah, ini untuk variabel MTCARS itu. Sama tadi ya. Terus juga ada nama visualisasi namanya forFloat. Pakai library dataset sama library VCD. Oke, ini running aja. Ini tadi ya yang departemen itu apa, sex apa saja, adminnya apa saja gitu. Oke, kelewatan, sorry. Nah, ini juga forFloat ya, karena di sini ada 4 katesis di sini. Ada positif, ada atas kanan sama kiri atas, terus di bawahnya juga itu. Jadi kalau di sini itu semakin positif nilainya semakin kuat gitu. Jadi kalau di bawah berarti semakin lemah gitu. Nah, ini juga ada salah satu kategori untuk kontingensi gitu. Berarti jumlah male yang admit no itu sebanyak sekian. Berarti male yang female yang admit no itu berarti sekian gitu. Nah, itu salah satu alternatif untuk visualisasi informasi menggunakan forFloat. Terus selanjutnya ada association plot. Nah, untuk datasetnya contohnya di sini ada variabel eye sama hair gitu. Misalnya berapa banyak orang mempunyai mata coklat tapi rambutnya hitam, berapa banyak orang mempunyai mata biru tapi rambutnya hitam. Nah, ketika kita ada informasi data ini, kita bisa menggunakan plot association. Oke, sebentar. Nah, ini adalah plot association di sana untuk melihat bagaimana perbedaan antara hair sama eye gitu. Nah, jadi kalau saudara-saudari punya data untuk melihat bagaimana perbedaan di sana antara satu
variabel dan satu lainnya, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan association plot itu. Sama juga bisa menggunakan sieve sama Pivot plot. Nah, jadi ini kurang lebih ada 25 contoh visualisasi. Jadi saya ulangin lagi ketika saudara-saudari ingin mencoba, lihat dulu ya pattern datanya kayak apa. Jadi karena ketika pola data kita berbeda, maka menyesuaikan juga gitu tipe visualisasi data kita gitu. Jadi nggak bisa sembarangan memunculkan visualisasi seperti ini gitu. Jadi kalau kita mempunyai tipe data yang tadi ada time, ada ada variabel waktu di sana, ada variabel label di sana, ada variabel nilai jumlah di sana. Nah, kita bisa menggunakan visualisasi apa gitu. Jadi menyesuaikan dengan data kita punya. Ini tadi sudah. Terus apa lagi? Oke. Selanjutnya adalah untuk perhitungan matematik di R. Jadi biasalah kalau kita baru gunain R atau gunain Python kan belum sahnya kalau nulis hello world atau apa gitu. Misalnya kita nggak bisa ngeprint hai cantik gitu. Nah, bisa menggunakan perintah ini. Terus bagaimana ketika kita ingin menuliskan data di sana menggunakan vektor gitu. Misalnya datasetnya tadi apa? Misalnya X itu saya labelkan sebagai informasi data ini. Nah, berarti ketika saya panggil X, berarti apa nilainya gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti kalau perintah ini adalah untuk meng-sequence number gitu. Misalnya saya pengen data year, saya pengen variable years ini adalah yang memberikan informasi pengurutan antara tahun 90 sampai 2021. Tuh, berarti tinggal dipanggil aja nanti years-nya. Itu muncul tuh 1910 sampai 2021 gitu. Dan seterusnya. Ketika ingin menambahkan desimal 0,5 di sana gitu. Nah, jadi kan ada tuh nanti nih 31, 32, 33 dan lain sebagainya. Terus ini untuk membuat data yang berpola. Nah, misalnya saya ingin nilai 1 itu 5 kali. Berarti ketika saya panggil B, berarti nilai satunya ada 5 kali gitu. Sama halnya untuk ini. Yes. Nah, ini juga tadi sama di atas ya, untuk munculkan tahun 90 sampai 2021 gitu. Kita lengkap aja untuk perhitungan matriks. Nah, misalnya saya ada variabel tadi ada X sama Y ya. X-nya tadi apa ya? Oke, X-nya tadi itu nilainya 12 sampai 32. Terus saya ada variabel Y. Saya ada variabel Y 3 sampai 1 ini. Nah, saya pengen menghitung bagaimana X tambah Y, terus 2 dikali Y, X dikali Y, X dibagi Y, sama Y kuadrat, gimana nilainya. Nah, bisa dipanggil. Nah, berarti nilainya ini gitu. Nah, jadi bisa dicoba juga. Nanti juga ada tugas untuk perhitungan matriks. Jadi bisa dicoba ya. Ini apa namanya? Ini adalah jawabannya gitu. Jadi misalnya ingin membuat matriks dengan 5 kolom, 5 baris dengan 2 kolom dengan dataset seperti ini. Nah, ini ada perintahnya matriks apa-apa, terus jumlah barisnya 5, jumlah kolomnya 2. Nanti akan muncul seperti ini gitu. Nah, berarti ada 5 baris sama 2 kolom. Ini adalah matriks kita. Nah, misalnya saya ingin B matriks ini adalah 1 tapi mempunyai informasi 4 kolom sama 4 baris dan 4 kolom. Nah, berarti nilainya akan 1 semua gitu. Untuk setiap baris dan setiap kolom. Sama hanya untuk melihat bagaimana informasi antara baris 2, kolom 1 gitu. Manggil ini. Jadi nanti bisa coba-coba satu-satu ya. Jadi intinya untuk yang untuk yang coding MATDAS ini adalah coding untuk contoh perhitungan matematik gitu. Jadi nanti bisa dicoba. Terus lanjut pertanyaan gimana ketika kita punya data spasial, data yang ada lokasinya gitu. Sebentar. Oh, enggak dulu. Data yang ada data teksnya gitu. Mungkin salah satu dari saudara-saudari kan ada mungkin S1-nya ngambil Himenora atau apa, atau nanti ada analisis menggunakan data-data teks. Kita bisa menggunakan text mining gitu. Misalnya saya punya data set ini.
Nah, misalnya saya ada dataset, misalnya saya ada baca paper, misalnya di paper itu saya kopas semua paragraf, terus saya urutkan berapa banyak kata-kata yang muncul. Misalnya with the multiplication itu ada 800 kata yang muncul di sana. Terus misalnya with the forecasting itu ada berapa banyak muncul di sana. Nah, ketika ini salah satu alternatif ya untuk knowledge management gitu. Ketika kita ingin menganalisis data teks, nah kita bisa menggunakan word cloud gitu. Inilah salah satu contohnya, tapi harus bertahap cleaningnya ya. Nanti saya jelaskan juga untuk text mining untuk di week ke-6 kalau tak salah. Jadi bisa gunakan library TM, Snowball, word cloud, dan Air Color Brew. Nah, berarti nanti akan muncul visualisasi seperti ini gitu. Untuk pembuatan word cloud gitu. Jadi bisa lihat ternyata lebih banyak ya muncul kata-kata climate change di dokumen itu. Juga ada muncul kata-kata humans di sana. Ternyata sedikit sekali yang muncul kata-kata Atlantic Ocean dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah salah satu untuk knowledge management itu. Nah, nanti akan saya upload ini di EMAS. Nanti Saudara Nasari bisa coba juga. Nah, jadi untuk tugasnya saya jelaskan dulu. Ini tugasnya kelompok ya. Jadi semua tugas itu bersifat kelompok. Nah, ini tadi sebenarnya jawabannya ada semua tadi di coding tadi. Jadi bisa dicoba. Ini adalah contoh permasalahan pertama untuk basic matrix. Nanti bisa dicoba gitu. Nah, yang penting ini yang kedua. Yang kedua ini saya pengen nanti saudara dan saudari cari masalah apa saja bebas datasetnya dari BPSK boleh atau apakah boleh. Nanti masalahnya itu lebih membahas tentang 6 topik pembangunan nasional gitu. Bisa bahas kemiskinan, bisa bahas pengangguran, gini rasio, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya gitu. Misalnya mau membahas tentang PDRB di Jawa Tengah gitu. Nah, nanti misalnya di BPS mungkin datanya ada dataset seperti apa, coba dibikin visualisasi gitu. Jadi bikin misalnya pie chart yang kayak gimana, mungkin dibikin ada layar apa tidak di sana gitu. Nah, jadi terserah. Jadi terserah untuk visualisasinya. Paling tidak minimal berapa ya? Minimal 4 deh. Minimal 4 jenis visualisasi. Jadi bisa gunain korelasi plot kah, bisa digunain line chart di sana kah, bisa digunain box plot di sana kah, scatter plot kah gitu. Kan banyak tuh contoh visualisasinya. Nah, terus ketika sudah menemukan data itu dijelaskan dulu ya. Informasi yang bisa didapatkan dari data itu apa-apa saja gitu. Nah, terus dibikin esainya. Dibikin misalnya dari pendahuluannya masalahnya apa yang ingin diangkat, terus dataset yang tersedia itu apa, terus bikin visualisasinya saja gitu. Nah, tadi udah bikin visualisasi, coba saudara-saudari analisis deskriptif dari data itu, terus kira-kira bisa berikan kesimpulan dan rekomendasi apa dari masalah itu gitu. Itu ya. Jadi ini dibaca nanti lebih detail ya. Jadi sekian, ada pertanyaan. Nanti kalau kurang jelas bisa diulang lagi ya video ini ya. Jadi intinya adalah untuk visualisasi sebenarnya lebih ke praktis gitu. Jadi kalau untuk interpretasi ada di buku, jadi bisa dibaca gimana cara ngeinterpretasi dari visualisasi itu. Pak mau tanya, yang tugas data visualisasi itu berkelompok? Berkelompok, semua tugas yang saya kasih 1 sampai terakhir per kelompok. Itunya materinya beda-beda per kelompok atau misalkan boleh sama kelompok? Sama. Gimana? Satu kelompok satu sama itu kan pilih dari 6, pilih salah satu ya? Atau 6 ya? Bebas, Mbak, terserah. Mau kelompok 1, kelompok 2 sama topiknya nggak apa-apa. Oh, oke. Ya, kasih Pak. Mas. Ya. Pokoknya tugas yang saya kasih dari topik ini sampai terakhir sampai UAS nanti itu per kelompok ya. Mas Rezi. Ya silakan Mas Yoga. Untuk tugasnya dikumpulin kapan? Oh, ada di itu. File tadi nanti dibaca aja ya. Itu lebih detail sih. Itu belum diupload di EMAS ya? Belum, habis ini. Oh, oke. Sama Mas Rezi satu lagi deh, sekalian boleh nggak? Gimana? Ini terkait sama R sih. Kan saya belum pernah pakai R nih sebelumnya, Mas. Biasanya pakai Stata, itu juga belum jago. Kan kalau di Stata biasanya kita bikin komen kayak apa ya, ngebersihin dan ngolah data, habis itu kita save gitu kan, save replace. Oke. Nah, tadi yang saya perhatiin Mas Rezi kan langsung ngeran terus gitu ya. Kayak nggak di save. Itu tuh udah automatically save atau karena itu pakai base-nya tuh online data gitu, jadinya dia tinggal ngambil dari pusat gitu. Oke, bentar saya contohin satu ya. Sebenarnya ada sih di coding ini. Sebenarnya saya pengen kalian coba aja gitu. Sebentar. Ya.
Oke, saya screen dulu. Nanti saya akan upload beda-beda file ya. Jadi satu-satu sheet ini beda caranya juga. Saya hapus dulu. Nah, jadi gimana cara input data di R? Sebenarnya udah jelasin di buku, jadi tinggal dibaca. Jadi saya kasih pandu dulu. Jadi ada dua cara. Jadi sini ada perintah file choose tuh. Nanti bisa di run. Nah, nanti muncul ketika run file choose, nanti pilih data yang ada apa. Misalnya apa ya? Misalnya ini. PDRB, misalnya saya ada data PDRB di sini, bisa di open. Tuh, nanti berarti sudah ada di sini. Atau saya panggil dia menggunakan ini, apa namanya, library read, perintah read CSV gitu. Saya running. Oke, nanti akan ada dataset saya namanya PDBG. Nah, itu ada informasi apa di sana? Period, kuartil-kuartil, year on year gitu. Ini adalah cara ketika input data. Berarti bisa menggunakan file choose atau memanggil variable ini. Oh, file choose. Jadi tetap harus di apa ibaratnya di konteksin gitu ya? Ya benar dipanggil. Masih, Mas. Ya, ini oke. Nanti kayak gini. Nah, contohnya sih, nanti misalnya kalau ini saya kasih jawaban juga sih. Misalnya ini variabel PDBG. Nah, misalnya dataset apa namanya? GDP di provinsi apa? Nah, ini bisa diganti nanti, misalnya dari tahun berapa sampai kuartil berapa, value-nya apa itu. Nah, nanti akan menunjukkan pattern seperti ini. Nah, nanti saya pengen dijelaskan ya, maksudnya fluktuasi ini informasinya apa itu yang bisa didapatkan di sana gitu. Jadi jangan hanya meletakkan fluktuasi aja tanpa penjelasan gitu. Karena kan saudara-saudari di sini kan prodi MPKP ya, beda sama mungkin mereka yang computer science gitu. Nah, ini sama contohnya. Nah, ini saya ada data apa nih? Data sebentar. Data apa sih ini? PDB by sektor gitu. Nah, jadi ini ada sektor A sampai sektor Q dari tahun 2019 sampai tahun 2020 gitu. Berarti sektor A bagaimana, kenapa dia menaik, sektor yang lain kenapa, karena dia menurun. Nah, dijelaskan ya. Gitu. Jadi itu sih intinya untuk tugas kedua. Saya kasih di apa namanya? Saya kasih penjelasan lengkap kok di Word itu. Jadi seharusnya bisa dipahami dengan baik. Terima kasih Mas Rezi. Ada pertanyaan lain? Mas mau nanya dong. Silakan Mbak. Itu terkait apa sih namanya istilahnya sintaknya ya, do file. Kalau itu nyimpennya gimana sih? Kayaknya tadi kan itu dari yang udah dibuka ya. Kalau kita bikin misalnya kan itu nge-save-nya gimana? Terus sama kalau misalnya itu kan kita ada beberapa data gitu. Ada misalnya dari dua file itu pengen gabungin variabelnya atau nambah datanya itu gimana ya ngebukanya itu? Kasih Mas. Ini di save-nya bisa di sini. Kalau untuk nge-merge dataset itu ada di buku Mbak, jadi bisa dilihat aja. Nanti kalau save di sini ada perintahnya nih, file misalnya save as, nanti bisa nge-save semua gitu, apa gitu. Terus kalau mau nge-export gambar ini ada export di sini, nanti bisa di-copy ke clipboard, nanti di-kopas ke Word gitu. Saya ini, bisa saya kopas di sini. Nah, muncul apa namanya, bisa dikopas itu, atau mau di-save juga bisa jadi image kah, PDF kah gitu. Sama halnya juga output sebenarnya bisa di-save juga. Nanti pokoknya di buku itu di halaman pertama ada cara bagaimana nge-save nilai-nilai informasi yang ada di konsol Mbak. Jadi nanti dilihat aja ya di buku ya, lengkap kok di buku saya itu. Oke Mas. Yang penting tahu dulu cara nge-runningnya, cara ngebukanya gitu. Kan tugas kelompok ya, jadi bagi-bagi tugas nanti. Oh ya, nanti saya kalau saya iseng sih, nanti mungkin saya tunjuk beberapa contoh sampel. Misalnya kalau satu, si A, coba di share screen gimana cara nge-runningnya gitu. Jadi untuk ketua, Bapak Ibu Ketua, silakan memastikan semua membernya bisa menggunakan dengan baik dan benar. Jadi awas keciduk nanti ya, kalau saya tahu. Mendingan japri dah, kayak, Mas saya nggak ngerti. Nanti kalau ada waktu saya coba jelaskan lagi, cari waktu yang lain. Jadi kan ini sebenarnya kan membantu juga kan nanti untuk uji tesis, untuk menulis tesis gitu. Oke, apalagi yang saya missing ya?
Mas izin tanya Mas. Silakan. Kalau codingnya misalnya kan kita buat awalnya PDB, terus itu kita mau jadiin pas di visualisasi itu jadi produk domestik bruto mau kita jabarin itu kan kalau di Stata ada tuh tadi namanya gitu kan. Terus saya potong Mbak ya. Di AR itu gimana? Tadi saya jelasin tadi gimana cara ngeganti label size. Saya jelasin tadi gimana cara ada subtitle-nya bagaimana, ada heading-nya bagaimana, sama caption-nya bagaimana. Tadi ada di video ini. Nanti bisa diulang lagi ya. Oke. Mas, boleh tanya? Silakan. Terkait sama kayak bikin visualisasi data untuk tesis kah, atau nanti kalau kita kayak bikin paparan laporan gitu ya, kan memang yang bagus yang visualnya menarik gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak itu malah sulit dipahamin tuh gimana ya? Kayak tadi misalkan saya aja pas lagi ngeliat Mas Rezi jabarin tarang gitu kan, lucu sih, bagus warna-warni, tapi kayak sulit dipahamin gitu malah karena nggak familiar gitu untuk sama si para pembacanya, itu bukannya nanti malah menyulitkan yang Mas Rezi sendiri gimana ya? Terus kebutuhan Mbak. Kalau saya sih ya semakin kita mau memiliki alternatif visualisasi ya semakin banyak juga kita harusnya memahami gimana cara interpretasinya gitu. Tapi kalau Mbak mungkin punya keterbatasan yang gunain dasar dulu aja gitu. Tapi kan intinya yang namanya riset kan menyampaikan apa yang kita kerjakan. Khawatirnya kalau kita tidak mendelivasi dengan baik ya gimana orang bisa tahu dengan apa yang kita kerjain. Itu sih. Tapi kalau di paper ya, kode paper semakin walaupun menggunakan regresi biasa-biasa aja, tapi ketika kita mengemas dengan visualisasi yang bagus, itu mungkin malah mempertinggi peluang papernya accept Mbak. Kalau saya sebagai reviewer ya, saya liatin jelek nih, reject dah. Pas saya lihat bagus nih, gitu. Masih berkemungkinan saya menerima major gitu daripada saya mereject paper itu. Itu dari saya. Oke, berarti dia nge-level up ininya ya, hasil kita gitu. Oke, makasih Mas. Sama. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Mas. Silakan Mas Aldo. Untuk datasetnya itu, apakah harus dari yang instansi resmi atau boleh dari misalnya dari Kaggle gitu, Mas? Saya kan tadi pengennya topik utama 6 prioritas ya, ada kemiskinan dan sebagainya gitu. Ya gunainlah yang ada di pemerintah, BPS mungkin, atau data kementerian lain sebagainya. Jadi saya pengen lihat juga, mungkin ini salah satu tugas juga di mata kuliah riset statistik bisnis gitu di kelas MM. Nah coba tanya sama temannya yang mungkin ada di MM ya, cari kenalan juga di sana gitu. Coba tanya dong, lihat dong nilai contoh esai yang mereka bikin gitu. Nah jadi bisa melihat gimana saya memberikan tugas esai gitu. Jadi salah satu jawaban juga gitu, gimana saya punya threshold ketika saudara-saudara harus memenuhi gitu. Jadi harus kenalan juga sama teman-teman MM ya. Oke. Itu apakah harus di Indonesia saja atau misalnya boleh dari yang internasional juga, Mas? Misalnya boleh di mana aja datasetnya. Asalkan membahas topik 6 tadi yang utama ya. Oke. Baik, Mas. Saya cakas contohnya dah sebentar. Oke. Sebentar. Ini salah satu report terbaik di kelas 121. Nah, jadi walaupun yang menurut saya B aja sih visualisasinya, tapi dijelaskan gambar di samping apa gitu tentang kabupaten apa informasi yang ada di sana itu. Jadi nggak hanya visualisasinya aja, tapi gimana penjelasannya juga gitu. Misalnya ini juga bagaimana hubungan Y sampai X1. Walaupun saya udah jelasin pakai korelasi plot tuh, saya masih bingung juga kenapa dia menggunakan line chart di sini gitu. Nah, tapi penjelasannya mungkin lebih detail di sana gitu. Nah, contohnya seperti ini yang dibikin ya. Karena di kelas ini kan saya lebih banyak menjelaskan tuh contoh alternatif plotnya. Nah, jadi diharapkan nggak gunain line plot seperti ini gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Ini nggak usah diikutin. Nah, terus yang tadi maksudnya apa rekomendasinya? Misalnya saya menggunakan dataset kematian ibu mati di Jawa Timur itu setelah melahirkan. Nah, jadi jelaskan variabel di sana itu apa saja, terus bagaimana rekomendasi yang bisa diberikan, misalnya memberikan vitamin A dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ulaslah sedetail mungkin gitu. Karena setiap hasil tugas itu nanti akan ada reward di saya gitu. Jadi di beberapa kelas di kelas statistik itu misalnya
yang baik itu nanti nilai kuisnya ditambah 5, atau ada yang tidak usah ikut kuis gitu. Ada nanti mungkin saya ngasih tugas yang level up lebih susah, mungkin kalau bisa menyelesaikan mungkin nggak usah ikut UTS. Nah, itu adalah salah satu hadiah dari saya ketika bisa memberikan visualisasi dengan baik dan menjelaskan dengan sejelas mungkin. Ada pertanyaan? Nah, jadi gimana untuk dapetin file tadi? Saya nggak akan kasih. Silakan open innovations, open collaborations dengan prodi lain itu. Saling kenal juga itu, biar saudara-saudari tahu juga, oh ternyata ada teman-teman lain itu. Oke. Ya, ada pertanyaan? Aman ya? Mas, mau nanya Mas. Silakan Mbak. Kalau ngambil idenya dari jurnal bisa nggak ya? Ide dari jurnal, tapi datanya dari mana? Datanya disesuaikan dari yang kita ada gitu. Boleh, nggak masalah. Oke. Saya jelaskan lagi deh yang ini, tugasnya sebentar. Oke, tugasnya nanti itu dikumpulkan hari Rabu jam 11 pagi ke website EMAS. Terus saya minta mungkin ketika di-upload juga ya ke LinkedIn ya. Terus kayak kelas-kelas lain mereka juga upload hasil analisis mereka, hasil report mereka ke LinkedIn gitu. Bisa tag ke LinkedIn saya cantumkan profil saya. Terus hasil visualisasi yang dipilih juga upload ke Instagram. Ini terserah, bisa pilih salah satu anggotanya. Terus di tag ke MPKP FEB-UI, di tag ke UI, di tag ke FEB-UI, di tag ke saya pakai hashtag ini gitu. Nanti di captionnya gunain masalahnya apa, datanya apa, sumber dari mana, teknik visualisasinya apa, informasi apa dari visualisasi tersebut sama rekomendasinya gitu. Nah, tugas ini sama prodi-prodi yang lain gitu. Jadi bisa online tahu, oh ternyata keren nih, kalian sudah belajar tentang data visualisasi gitu. Paham? Dibaca lebih detail lagi ya tentang itunya, tugasnya. Aman ya. Jadi harapan saya dikerjain dengan sebaiknya. Kalau nilainya bagus, nanti ada award tuh. Mungkin nggak usah ikut kuis atau mungkin nggak usah UTS. Gimana? Happy? Ada pertanyaan? Happy ya? Oke. Bener nggak ada pertanyaan nih? Kalau nggak ada pertanyaan, satu loh. Saya susah di approach loh. Banyak mahasiswa nyariin saya loh untuk diskusi. Ini mumpung saya ada waktu. Kalau nggak saya tutup. Oke, saya tutup ya. Terima kasih sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Rezi. Terima kasih Mas. Ya.